Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Yang terhormat kepada Ibu Dina Marisa selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Basis Data, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil referensi dengan tema sosmed. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Sulpicius Bernikusti, Muhammad Nofil Pahlevi, Marliani Rura, Miftahuddin, Romi Hakim, Ajina Safa Aska, dan Muhammad Rafi Apriyat. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan anggota kelompok 6 untuk menjelaskan hasil referensi yang telah kami telaah. Kepada anggota kelompok 6, saya persilahkan. IRD Sosial Media. Desain database ini merupakan rancangan dari bentuk desain data sosial media, yang mana sosial media sendiri memiliki fitur-fitur seperti membuat pengguna, unggahan, grup, dan halaman penggemar. Selain itu, setiap pengguna juga dapat mengikuti suatu halaman penggemar atau fanpage maupun mengikuti pengguna lainnya. Berikutnya, konseptual. Konseptual desain database adalah tahapan pertama dalam desain database. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk merancang database yang independen dari database software dan detail fisik. Tahapan ini akan menghasilkan konseptual data model yang menjelaskan entitas data, atribut, hubungan antar table, dan constraint di suatu database. Desain ini bersifat deskriptif dan naratif. Berikut ialah gambar dari konseptual. Halaman penggemar, one to many pengikut. Pengguna, one to many pengikut. Pengguna mengunggah, one to many halaman penggemar. Pengguna sebagai, one to many admin halaman penggemar sebagai. Pengguna sebagai, one to many pemilik grup sebagai. Pengguna sebagai, one to many admin group sebagai. Pengguna sebagai, one to many anggota grup sebagai. Pengguna mengunggah, one to many video diunggah. Pengguna mengunggah, one to many tulisan diunggah. Pengguna mengunggah, one to many gambar diunggah. Grup, one to many anggota grup. Grup, one to many admin grup mengatur. Grup dimiliki, one to many pemilik grup memiliki. Grup memiliki, one to many gambar dimiliki. Grup memiliki, one to many tulisan dimiliki. Grup memiliki, one to many video dimiliki. Video dikomentari, one to many komentar mengomentari. Tulisan dikomentari, one to many komentar mengomentari. Gambar dikomentari, one to many komentar mengomentari. Pengguna memberi, one to many komentar diberi. Komentar dibalas, one to many komentar membalas. Komentar diedit, one to many riwayat edit komentar mengedit. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu logical model. Model data logis atau skema logis adalah model data dari domain makro tertentu yang diekspresikan secara independen dari produk manajemen basis data atau teknologi penyimpanan tertentu, tetapi dalam hal struktur data seperti tabel dan kolom relasional.
dalam logical model terdapat entitas, relasi, atribut, primary key dalam atribut entitas utama, opsionalitas, dan kardinalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu physical model. Physical model merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data secara detail base data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada base data yang digunakan sesungguhnya. Pada physical model terdapat entitas, relasi, atribut, primary key dari atribut entitas utama, terus terdapat tipe data pada atribut, lalu ada foreign key dari atribut entitas lain. Selanjutnya ada opsionalitas, dan yang terakhir ada kardinalitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai supertype dan subtype. Yang pertama ada supertype. Supertype sendiri merupakan sebuah entitas tipe umum yang memiliki satu atau lebih subtype. Supertype pada media sosial adalah unggahan. Selanjutnya ada subtype. Subtype merupakan pengelompokan sebagian entitas instance dari suatu entitas tipe yang memiliki atribut yang berbeda dengan kelompok lainnya. Pada media sosial, subtype-nya ada 3, yaitu video, tulisan, dan juga gambar. Selanjutnya masuk ke mapping dari supertype dan subtype. Yang pertama ada supertype-nya yaitu unggahan. Di sini terdapat ID sebagai primary key-nya, URL, dan juga disukai. Selanjutnya pada video ada ID, URL disukai, dan unggahan ID sebagai foreign key. Selanjutnya ada tulisan, terdapat ID, URL disukai, dan unggahan ID sebagai foreign key. Dan yang terakhir ada gambar, terdapat ID, URL disukai, dan juga unggahan ID sebagai foreign key. Selanjutnya masuk ke composite UID. Composite UID merupakan UID dari gabungan beberapa kolom lainnya. Contohnya pada tabel video, tulisan, dan juga gambar, yang mana memiliki UID gabungan, yaitu ID video, ID pengguna, dan juga ID grup. Yang artinya bahwa setiap unggahan hanya bisa dimiliki oleh seorang pengguna ataupun dimiliki oleh seorang pengguna yang tergabung atau masuk di dalam sebuah grup. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jina Safa Aska Isafawas. Di sini saya akan menjelaskan tentang transferability dan non-transferability. Transferability adalah sebuah relasi antar entitas yang nilainya dapat berpindah. Sedangkan non-transferability adalah sebuah relasi antar entitas yang nilainya tidak dapat berpindah atau dipindahkan. Di sini ada contoh gambar IRD, di mana pemilik grup tidak dapat berpindah ke grup lainnya. Maka dari itu, relasi dari pemilik grup ke grup bersifat non-transferability. Berikut adalah gambar relasi yang dimana entitas pemilik grup memiliki sifat transferable, sedangkan entitas grup memiliki sifat non-transferable. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan bagian normalisasi. Nah, untuk normalisasi pertama sendiri yaitu 1NF. Nah, normalisasi 1NF itu untuk mengubah bentuk normalisasi pertama tidak memperbolehkan adanya atribut yang bernilai banyak atau atribut komposit dalam suatu kolom. Jadi pada tingkat normalisasi ini, semua data disimpan pada setiap kolom secara tersendiri tanpa ada satupun kolom yang menyimpan lebih dari satu data. Jadi dalam suatu kolom itu tidak boleh ada menyimpan lebih dari satu data. Itu misalnya seperti data yang dipisahkan oleh titik koma atau format lainnya untuk membedakan setiap data yang tersimpan dalam suatu kolom tersebut. Nah, maka normalisasi pertama ini untuk mencegah hal tersebut. Jadi setiap kolom itu harus memiliki hanya satu data. Lalu yang kedua yaitu normalisasi tingkat kedua atau 2NF. Relasi 2NF adalah relasi yang memenuhi kriteria 1NF dan setiap atribut yang bukan primary key memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key atau seluruh primary key yang ada pada suatu table. Jadi misalkan ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Jadi pada tingkat normalisasi ini semua atribut non-key yang bergantung
semua atribut non-key bergantung pada seluruh atribut key yang ada pada suatu table. Jadi dari table normalisasi 1NF tadi, semuanya dipisah dan menjadi table tersendiri, yang mana setiap table tersebut atribut non-UID atau non-primary key-nya bergantung penuh kepada table primary key, kepada kolom key primary key pada setiap tabelnya. Lalu ada normalisasi ketiga. Jadi relasi normalisasi ketiga ini adalah relasi yang memenuhi kriteria 1 dan 2NF, dan atribut yang bukan primary key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Jadi ketergantungan transitif ini ialah saling ketergantungan antara banyak kolom. Jadi misal ada kolom A, B, C. Kolom A bergantung pada kolom B, dan sedangkan kolom B bergantung juga pada kolom C. Jadi pada tingkat normalisasi ini tidak ada lagi atribut yang memiliki ketergantungan transitif. Nah, jadi misal di contohnya itu ada normalisasi yang kedua. Kalau kita lihat di normalisasi kedua itu ada table group, yang mana di dalam table group tersebut memiliki atribut ID group, nama, deskripsi, email pemilik grup, nama pemilik grup, dan tanggal dibuat. Nah, ketergantungan transitif yang ada di sini yaitu antara nama pemilik grup, email pemilik grup, dan ID grup, yang mana nama pemilik grup sendiri bergantung pada email pemilik grup, dan email pemilik grup sendiri bergantung pada ID grup. Nah, itu ketergantungan seperti itu tidak dianjurkan dalam suatu IRD, maka untuk istilahnya untuk mencegah hal tersebut dibuatlah normalisasi tingkat ketiga, yaitu 3NF. Jadi yang mana pemilik grup tadi dibuat ke dalam table tersendiri, nama tabelnya pemilik grup, lalu di table grup disimpan atribut di table pemilik grup. Di table pemilik grup tersimpan ID grup dan ID pengguna, yang mana itu untuk menandakan grup ini dimiliki oleh pengguna siapa. Jadi dengan adanya dipisah, dengan adanya pemisahan pemilik grup dan grup, akan mencegah terjadinya ketergantungan transitif atau transitif dependensi. Nah, mungkin itu saja penjelasan normalisasi yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan historical model. Historical data model adalah pemodelan database yang dapat menyimpan sejarah daripada suatu data atau history data, yang memungkinkan terjadinya perubahan, penambahan, atau pengurangan data tersebut dari masa ke masa. Contoh historical pada media sosial yaitu komentar yang memiliki private edit ataupun membuat komentar. Dapat kita lihat pada gambar. Ada dua entitas, yaitu entitas komentar yang berisi ID komentar, ID riwayat edit komentar, dan isi. Kemudian entitas yang kedua adalah riwayat edit komentar. Pada riwayat edit komentar memiliki atribut yaitu ID riwayat edit komentar, kemudian isi, kemudian tanggal. Nah, ketika kita mengedit komentar, maka akan masuk ke entitas riwayat edit komentar dan akan terekam pada entitas tersebut. Baik, selanjutnya mapping historical model. Pada gambar dapat kita lihat memiliki dua entitas, yaitu entitas yang pertama entitas komentar yang memiliki atribut ID komentar yang bertipe integer yang menjadi primary key. Kemudian ada atribut ID riwayat edit komentar yang bertipe integer, kemudian atribut isi yang bertipe varchar, kemudian entitas riwayat edit komentar memiliki atribut ID riwayat edit komentar yang bertipe integer yang menjadi primary key, kemudian atribut isi yang bertipe varchar, kemudian atribut tanggal yang bertipe date, kemudian atribut ID komentar yang bertipe integer yang menjadi kunci tamu atau parent key. Relasi antara entitas komentar dengan riwayat edit komentar
dipetakan dengan adanya primary key dari tabel komentar yang menjadi foreign key pada riwayat edit komentar. Baik, selanjutnya one-to-one. One-to-one adalah setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu ada dua entitas, yaitu pemilik grup dan entitas grup. Pada entitas pemilik grup, satu pemilik grup memiliki satu grup, dan satu grup dimiliki oleh pemilik grup. Baik, selanjutnya one-to-one. One-to-one adalah setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Pada gambar dapat kita lihat entitas pemilik grup dan entitas grup. Pada entitas pemilik grup, satu pemilik grup memiliki grup, sedangkan satu grup dimiliki pemilik grup. Selanjutnya mapping one-to-one. Pada gambar dapat kita lihat dua entitas, yaitu entitas grup dan pemilik grup. Pada entitas grup terdapat atribut, yaitu ID group yang bertipe integer yang menjadi primary key, kemudian atribut nama yang bertipe varchar, kemudian atribut deskripsi yang bertipe varchar, kemudian atribut tanggal dibuat yang bertipe date. Kemudian entitas grup. Entitas grup memiliki atribut yang pertama itu ID public group yang menjadi primary key yang bertipe integer, kemudian ID pengguna yang bertipe integer, kemudian ID group yang bertipe integer yang merupakan foreign key, kemudian relasi one-to-one antara entitas grup dengan pemilik grup dipetakan dengan adanya primary key dari tabel pemilik grup yang menjadi foreign key pada tabel grup. Selanjutnya one-to-many. One-to-many adalah setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya dapat kita lihat pada gambar. Selanjutnya mapping one-to-many. Dapat kita lihat pada gambar memiliki dua entitas, yaitu entitas pengguna dan entitas halaman penggemar. Pada entitas pengguna memiliki atribut, yaitu yang pertama ID pengguna sebagai primary key yang bertipe integer, kemudian nama yang bertipe varchar, kemudian atribut username yang bertipe varchar, kemudian atribut email yang bertipe varchar, kemudian atribut tanggal lahir yang bertipe date, kemudian atribut alamat website yang bertipe varchar, kemudian atribut tanggal terdaftar bertipe date, kemudian entitas halaman penggemar. Yang pertama atribut ID halaman penggemar yang bertipe integer yang menjadi primary key, kemudian atribut nama yang bertipe varchar, kemudian atribut centang yang bertipe integer, kemudian atribut tanggal dibuat yang bertipe date, kemudian atribut ID pengguna yang menjadi foreign key atau kunci tamu bertipe integer. Relasi one-to-many antara entitas pengguna dengan halaman penggemar dipetakan dengan adanya primary key dari tabel pengguna yang menjadi foreign key pada tabel halaman penggemar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarki. Hierarki adalah sebuah alat yang digunakan untuk memahami masalah secara kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan. Kemudian menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis dan akhirnya dilakukan penilaian atas elemen-elemen yang bersangkutan tersebut, sekaligus menentukan keputusan yang mana yang akan diambil. Gambar di samping merupakan contoh hierarki. Pada mapping hierarki, di sini kita mempunyai 3 entitas. Yang pertama pemilik grup, kedua admin grup, dan ketiga anggota grup. Pada entitas pemilik grup memiliki primary key, yaitu ID pemilik grup, yang menjadi foreign key
pada entitas admin group. Pada entitas admin group juga memiliki primary key yaitu ID admin group yang menjadi foreign key di entitas anggota grup. Pada entitas anggota grup juga memiliki primary key yaitu ID anggota grup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekursif. Jadi rekursif adalah hubungan yang cenderung lebih sederhana karena hanya menggunakan satu entitas diagram saja. Jadi dapat dikatakan bahwa rekursif ini lebih simpel namun kurang mendetail. Kemudian ini ada gambar yang merupakan contoh dari rekursif, yaitu entitas komentar. Di entitas komentar ini terdapat atribut ID komentar, ID pengguna, ID video, ID gambar, ID tulisan, ID balasan komentar, dan isi. Jadi pada entitas ini dia berelasi dengan dirinya sendiri karena pada komentar dapat dibalas dan membalas oleh satu atau lebih komentar lainnya. Kemudian ini terdapat mapping pada rekursif. Jadi di sini terdapat juga entitas video, entitas tulisan, dan gambar. Pada video, primary key-nya yaitu ID video. Kemudian pada tulisan, primary key-nya adalah ID tulisan. Dan pada gambar, primary key-nya adalah ID gambar. Yang mana ketiga primary key ini akan menjadi foreign key pada entitas komentar. Dan di entitas komentar, atribut ID komentar menjadi primary key-nya. Selanjutnya adalah mengenai arts. Jadi arts ini merupakan simbol busur yang digunakan dalam model data untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih hubungan yang saling eksklusif. Jadi apabila entitas utama sudah memiliki hubungan dengan satu entitas, maka entitas lainnya tidak dapat berhubungan dengan entitas utama pada waktu yang sama. Jadi ini adalah gambar contoh dari model arts, yaitu ada entitas pengikut dan halaman penggemar serta pengguna. Jadi pengikut memiliki penggemar atau halaman penggemar. Kemudian selanjutnya adalah mapping pada model arts, yaitu ada entitas pengikut, entitas halaman penggemar, dan pengguna. Di sini di entitas pengguna, atribut ID pengguna menjadi primary key-nya dan akan menjadi foreign key pada entitas halaman penggemar. Dan primary key pada entitas penggemar akan menjadi foreign key di entitas pengikut, serta di entitas pengikut terdapat primary key-nya yaitu ID pengikut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator dan terima kasih. Oke, mungkin cukup penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.